saya Era Nopita Sijabat NPM 19110077 dan teman saya Purnama Santana Purba NPM 19110078. Mata kuliah Sintaksis dan dosen pengampu Dr. Sarma Panggabean SPD MSI. Adapun isi makalah kami yaitu yang berjudul Kajian Prasa dalam Novel Anak Rantau karya Ahmad Paudi. Baiklah, kami akan mempresentasikannya. Yang pertama, latar belakang. Sintaksis dalam studi tentang kaidah-kaidah pembentukan kalimat dari gabungan kata-kata dalam sebuah bahasa. Sintaksis ini membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain, unsur-unsur lain sebagai suatu ujaran. Kajian sintaksis ini sangat luas dan beragam, salah satunya membahas tentang prasa. Prasa adalah satuan gramatikal berupa gabungan kata dengan kata yang bersifat non-predikatif. Prasa dilihat dari hubungan keduanya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu prasa endosentris dan prasa ekosentris. Prasa yang dianalisis dalam penelitian ini adalah prasa ekosentris. Prasa ekosentris adalah prasa yang sebagian atau seluruhnya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan komponen-komponennya. Bentuk prasa ekosentris terbagi atas dua, yaitu prasa ekosentris direktif dan prasa ekosentris non-direktif. Adapun metode penelitian, yaitu metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskripsi. Adapun yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah novel Anak Rantau karya Ahmad Paudi. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah metode simak dan teknik catat. Selanjutnya, metode dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan teknik lesap, teknik gantu, dan teknik balik. Teknik lesap digunakan untuk menganalisis bentuk prasa ekosentris dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Paudi. Teknik ganti dan teknik balik digunakan untuk menganalisis makna prasa ekosentris dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Paudi. Adapun sinopsis dari novel tersebut yaitu Anak Rantau bercerita tentang Happy, seorang anak tukang cetak di Jakarta yang terpaksa harus melanjutkan hidupnya di kampung halamannya. Karena keterpaksaan itulah ia jadi menyimpan dendam pada ayahnya. Ia bertekad bagaimanapun caranya, ia harus kembali ke Jakarta. Happy bekerja mulai dari mencuci piring hingga mengirim barang kepada preman. Meski dilarang kakeknya, Happy tetap bersikeras bersama dua sahabat karibnya, Atar dan Jen. Happy semakin menjadi-jadi, ketiganya menjadi detektif cilik. Menangkap maling kampung, diam-diam memasuki rumah pendekar Luko yang terkenal ahli tentang tenung hingga menangkap perilaku sindikat narkoba di Tanjung Durian. Anak Rantau adalah novel bergenre fiksi yang kekinian. Jika melihat keadaan zaman sekarang, mungkin novel ini adalah salah satu yang pas untuk dikaitkan dengan zaman. Seorang anak Jakarta yang enggan hidup di kampung karena egonya. Namun justru Happy si anak Jakarta ini mendapatkan pelajaran yang amat berharga di kampung. Adapun Ahmad Paudi tadinya ingin menulis novel yang menceritakan suasana rantau dan kampung halaman. Namun setelah dikembangkan, novel ini justru menjadi cerita tentang obat mengobati luka memaafkan, juga dendam cinta benci. Novel ini Ahmad Paudi mempersembahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum. Berbicara secara tampilan buku Anak Rantau ini, jujur saya tertarik dengan covernya dan domain berwarna abu-abu dan senja. Gambar anak laki-laki menggendong ransel merah dan menyeret koper serta asap sebuah truk bagi saya. Dengan begini dapat disimpulkan bahwa data yang didapat dari novel ini tidak lain dari ranah Minang dan pengalaman Ahmad Paudi sendiri sebagai anak rantau. Kisahnya di novel trilogi Negeri 5 Menara Ranah, 3 Warna Rantau, 1 Muara. Novel ini juga ditulis dengan bahasa yang efektif, kepiawiwaannya
sebagai penulis tidak dapat diragukan lagi. Banyak karyanya yang berhasil tembus bestseller, terbukti juga dalam buku Anak Rantau ini dengan ulasan-ulasan dari penulis ternama yang mengakui hebatnya buku ini, misalnya kata Terelie. Novel ini paket lengkap spesial. Ada cerita tentang keluarga yang mengharumkan, persahabatan, lingkungan hidup, bahkan juga tentang penjelasan pemberontakan besar di masa lalu lewat sudut pandang yang berbeda. Bacalah kalian akan merasakan petualangan seru. Dan setelah membaca Anak Rantau ini tentu membuka pikiran saya tentang banyak hal, salah satunya tentang dendam dan cinta yang sangat erat digambarkan dalam novel ini. Saya pribadi sebagai remaja yang kuliah di Jakarta mengambil banyak pelajaran dari novel ini. Sekian dari saya dan dilanjut oleh penyaji kedua. Lanjutkan hasil dari penelitian makalah kami, yaitu berdasarkan hasil penelitian, bentuk frasa ekosentris yang ditemukan ada dua, yaitu frasa ekosentris direktif dan frasa ekosentris non-direktif. Pola frasa ekosentris direktif yang ditemukan adalah verb dasar tambah fn atau frasa nominal, verb dasar tambah fpr atau promina tempat, verb dasar tambah nominal lokasi, tambah n tempat, verb deverbal tambah fn atau frasa nominal, verb dasar tambah fv atau frasa verbal, verb dasar tambah pr atau promina, verb dasar tambah n atau nominal, verb deverbal tambah pr atau prominal, verb nominal tambah verb deverbal tambah verbal. Pola frasa ekosentris non-direktif yang ditemukan adalah si tambah a atau adjektiva, si tambah fn atau frasa nominal, sang tambah n atau nominal, sang tambah fa atau frasa adjektiva, sang tambah num atau numeralia, para tambah fn atau frasa nominal, kaum tambah fn atau frasa nominal, artikula tambah adjektiva 1 tambah adjektiva 2, yang tambah adjektiva. Makna frasa ekosentris direktif yang ditemukan ada 12, yaitu makna tempat, makna arah, makna peralihan, makna perihal, makna tujuan, makna sebab, makna asal, makna penjadian, makna kesetaraan, makna cara, makna alat, makna penyamaan atau perbandingan, dan makna keberlangsungan. Semua perangkai pada frasa ekosentris dapat dilepaskan, sementara itu sumbu pada ekosentris tidak dapat dilepaskan. Jadi, yang dimiliki kadar keintian yang tinggi dalam frasa ekosentris adalah sumbu, bukan perangkainya. Perangkainya frasa ekosentris yang dapat saling bergantian dengan perangkai lainnya adalah yang berperangkai di, ke, dari, kepada, untuk, buat, oleh, tentang, karena, sejak, sampai, sebagai, dan seperti. Sementara itu, perangkai yang tidak dapat saling menggantikan dengan perangkai lainnya adalah perangkai pada dan dengan. Semua frasa ekosentris tersebut dapat menepati posisi dalam kalimat. Frasa ekosentris yang dapat menepati posisi awal, di tengah, di akhir, dan di akhir kalimat. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk frasa ekosentris yang ditemukan ada dua, yaitu frasa ekosentris direktif dan frasa ekosentris non-direktif. Makna frasa ekosentris yang ditemukan ada 12,
yaitu makna tempat, makna arah, makna peralihan, makna perihal, makna tujuan, makna sebab, makna asal, makna penjadian, makna kesetaraan, makna cara, makna alat, makna penyamanan atau perbandingan, dan makna keberlangsungan. Bentuk dan makna frasa yang banyak digunakan dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Faudi adalah bentuk frasa ekosentris direktif, berpolakan verb dasar tambah fn atau frasa nominal, dan makna tempat yang ditandai dengan perangkai di. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami menyarankan bahwa penelitian ini dapat dilanjutkan dari sisi yang berbeda. Oleh sebab itu diharapkan oleh pembaca tentang frasa ekosentris ini dibahas secara lebih rinci lagi. Sekian dari pemaparan makalah kami ucapkan terima kasih.